Selamat bertemu kembali dalam program Siraman Kalbu di akhir minggu ini untuk masuk sore dan melewatkan malam panjang malam minggu kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, bekal rohani kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, dalam nama Yesus yang senantiasa bersedia mengunjungi kami, melawat kami, dan sekaligus membawa kesembuhan di hati, pikiran, dan bilur-bilur kami. Engkau hidup hingga masa kini. Berdengarkan firman-Mu dan sabda-Mu yang menyembuhkan kehidupan rohani dan kalbu kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore menjelang malam. Firman Tuhan buat kita dari Matius pasal yang ke-14 ayat 34 sampai 36. Dikatakan firman Tuhan demikian. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saya ulangi ayat yang ke-36. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Adakah iman percaya saudara pernah menjamah jumbai Tuhan Yesus? Adakah saudara pernah dalam iman percaya saudara menjamah baju jubah Yesus? Adakah saudara pernah merasakan memegang tubuh Yesus yang berkuasa itu? Lalu saudaraku memperoleh kesembuhan di kalbu, di hati, pikiran, dan kehidupan saudaraku. Iman percaya yang seperti itu yang meski kita pupuk dalam kehidupan kita. Dikatakan firman Tuhan ini seketika Yesus mulai sampai di seberang, mungkin di seberang dari satu tempat di sebelah sana karena ada danau yang membatasi. Banyak orang di sana berkumpul memberitakan, inilah dia rupanya Yesus itu. Berarti orang banyak sudah pernah mendengarkan berita tentang Yesus. Saudaraku sering mendengarkan berita Amerika. Orang Amerika, ilmu yang datang dari Amerika. Saudara pernah mendengarkan tentang nama Eropa, orang Eropa, dan ilmu yang datang dari Eropa dengan yang lain. Tentunya jika saudara menghadapi orang yang pernah saudara kagumi, baik dia ilmunya, baik tindak tanduknya yang membawa kesejahteraan banyak orang, saudara tidak merasa senang kalau hanya saudara yang menghadapi, melihat, dan menyaksikannya. Saudara dan saya pasti senang untuk mendengarkan apa berita yang disampaikannya, apa sesuatu yang baik yang bisa kami terima untuk menerima sesuatu dari apa yang dia miliki dalam rangka mengembangkan kehidupan kami di tempatku ini. Demikian juga orang yang ada di Genesaret. Seketika mereka membuktikan datang Yesus ke kampung mereka, ke tempat mereka, mereka berpencar dengan sesegera mungkin memanggil orang bahwa Yesus yang kita dengar menyembuhkan yang ajaib, yang adalah anak Allah, yang ada dikatakan Tuhan itu telah sampai di tempat kita. Ada semacam satu pengumuman maklumat yang luar biasa, membuat orang banyak berkumpul dari desa-desa mereka dan menyatu menyaksikan Yesus Allah yang mampu menyembuhkan itu. Lebih dari itu, mereka menganggap dan percaya walaupun hanya dalam berita bahwa Yesus adalah melebihi dokter yang mampu menyembuhkan. Menyembuhkan yang tidak mendengar menjadi mendengar. Menyembuhkan mata yang buta lalu melihat.
menyembuhkan orang yang tidak mampu lagi melangkah dan melangkah, lalu Yesus membangkitkan dan bisa melangkah, menyembuhkan banyak hal, malah menyembuhkan yang mati pun dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka datang berkumpul di tempat itu. Keyakinan saya, mereka ketika itu sebelum datang mendekat kepada Yesus, mereka pasti adakan pembinaan. Bagaimana nanti mendekati Yesus, bagaimana caranya, tidak boleh, tidak antri, meski bergiliran. Iman percayanya meski difulkan, menerima dan percaya bahwa dia adalah anak Allah yang mampu menyembuhkan, mampu memberikan segala yang kita butuhkan. Walaupun tidak berhadapan wajah dan depan, hanya memegang jubahnya atau jubahnya, kita pasti sembuh. Saya yakin ada pembinaan, ada capacity building, mengkapasitasi dan membina langsung untuk mengisi iman percaya mereka, sehingga mereka yang sakit itu sudah betul-betul penuh pengharapannya, sudah betul-betul semangatnya yang mau dekat kepada Yesus, sudah betul-betul senang dan sangat merasa berbahagia ketika bisa bertemu dan menjamah jumbai jubah Yesus. Lalu dalam ayat berikut mereka sampai dan perwakilan mereka mungkin memohon supaya diizinkan para orang sakit menjamah jumbai jubah Yesus. Saudaraku yang kekasih, begitu luar biasa, dari jumbai jubah Yesus mengalir kekuasaan yang membawa kesembuhan. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Saudara dan saya meski mengasah iman percaya kita, mengasah semua secara totalitas kehidupan kita dengan menyebutkan Tuhan kita dalam nama Yesus, ada kuasa yang menyembuhkan, ada kuasa yang mengubah kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang menjadi kristal yang sudah dapat diuji nilai iman percaya yang meski diindoktrinasikan, diaplikasikan, dihidupi oleh saya hidupi dan saudara-saudaraku hidupi, agar sungguh-sungguh kita nyata sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya kembali memflashback yang dikatakan tadi, bahwasanya ada banyak orang yang rindu bertemu dengan Yesus dan ketemu dengan Yesus. Ada banyak yang menunggu kedatangan lawatan Yesus. Saudaraku, ada yang sedang menunggu saudaranya, sesamanya, keluarganya. Kerinduan saudara seketika datang ditemui oleh orang yang saudara harapkan. Apakah itu pacar, apakah itu teman, apakah itu famili, dengan beramah tamah dan mampu mengungkapkan pergumulan dalam hati. Atau teman yang datang itu mampu mengkorek perasaan, ada yang mengganjal atau sukacita dalam hati kita. Tentunya ada penyembuhan yang luar biasa di situ. Ada rasa lega, ada rasa yang berkesan mengisi malam minggu ini, ada rasa yang melonggarkan semua organ-organ kehidupan kita. Jangan lupa dalam proses seperti itu libatkan juga Yesus agar terasa lebih luar biasa dalam menjalin komunikasi relasi yang hidup seperti itu. Itu gunanya firman Tuhan ini, menjangkau saudaraku yang mendengar, menyertai saudaraku yang lagi bersahabat, memimpin pergaulan saudara-saudaraku yang berkeluarga, yang berpacaran, yang lagi kunjung mengunjungi, yang lagi berjalan, agar saudara-saudaraku yang kekasih persis seperti rindu kepada Yesus, merindukan sahabatnya yang mendatangi atau yang didatangi, tapi sekaligus dipimpin kesembuhan yang dari Yesus, agar kehidupan saudara membawa makna antara satu dengan yang lain. Seperti Yesus yang hidup membawa makna, membawa arti yang sesungguhnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, persahabatan saudaraku yang lagi pacaran, persekutuan saudaraku antara keluarga anak beranak atau keluarga yang lain, lapisan kedua, lapisan ketiga, meskinya mencerminkan sukacita,
dalam rangka memuliakan nama Yesus, memuliakan Tuhan, sehingga totalitas kehidupan kita ini semuanya memperlihatkan sukacita dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga semua punya komitmen untuk hari esok, hari yang berbahagia, hari yang dikuduskan, masih haus akan firman Tuhan yang akan membekali kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan ini memotivasi, menyegarkan iman percaya kita, agar sungguh-sungguh kita menjadi orang yang menunggu dan rindu Allah dalam nama Yesus. Firman yang diberkati menyatu dengan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, Allah yang menyertai kami, Allah yang punya firman yang berkuasa, Allah yang menunggu kami, Allah yang mengunjungi kami, Allah yang menyembuhkan kami dalam nama Yesus. Nama yang luar biasa itu, dari namamu mengalir sukacita dan kesembuhan dan segala sesuatu yang merangkul mengikat kesatuan kami demi untuk kemuliaan namamu. Karena engkau seketika datang ke tempat itu, ke tempat Genesaret, orang yang terpencar pun menjadi menyatu, merasa ada satu perasaan, satu pergumulan, satu pengharapan, satu iman. Iman percaya kami, pengharapan kami ada dalam nama Yesus yang penuh dengan kasih itu. Biarkan kami menjadi pelaku penyalur firman yang penuh kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.